kuburannya, dijadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah, dijadikan taman surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berpesan kepada kita, kafa bil mauti wa'idha. Cukup kematian itu sebagai nasihat buat kita. Kita semua saat ini yang masih hidup menyadari kita semua juga bakal kembali kepada Allah. Kita semua menyadari kalau kita bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana itu yang telah ditentukan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Allah nyatakan kullu nafsin dha'iqatul maut wa innamat tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah berfirman, ayuhal ahbab, setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Siapapun kita, apapun pekerjaan kita, berapapun usia kita, mati gak kenal umur, saudara sekalian. Mati tidak kenal usia, mati tidak kenal daerah dan dari mana asalnya. Kalau memang sudah ajal ditentukan Allah, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak ada satupun manusia yang bisa menunda kematian atau mempercepat kematian. Semuanya sesuai dengan apa yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Almarhumah juga seperti itu, ayuhal ahbab. Tentunya dari pihak keluarga, anak-anaknya berharap almarhumah dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah berkehendak lain. Walaupun anak-anaknya mencintai almarhumah, maka ketahuilah Allah lebih mencintai almarhumah. Allah lebih menyayangi almarhumah, sehingga dia dipanggil ke hadapan Allah Subhanahu wa taala bukan untuk mendapatkan kesulitan, tapi untuk mendapatkan kebahagiaan di alam kuburnya, untuk mendapatkan kebahagiaan di alam barzakhnya. Dari mana kita yakin itu, ayuhal ahbab? Kita lihat hasil dari apa pendidikan beliau. Beliau didik anak-anaknya, memberikan tarbiyatul hasanah. Lihat Kiai Haji Husnul Agil beserta keluarga besar dan saudara-saudaranya, orang-orang yang mengerti agama Allah, orang-orang yang memahami syariat Allah, yang mana Nabi menyatakan di dalam hadis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa thalath. Kalau manusia meninggal dunia, terputus kecuali 3 amalannya, kata Rasulullah. Di antara yang disebutkan oleh Nabi adalah waladun saleh yad'u lahu, anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ayuhal ahbab, almarhumah sungguh beruntung, anak-anaknya mengerti agama Allah. Anak-anaknya bahkan bukan cuma mengerti, tapi juga mengajarkan ilmu agama Allah, memberikan pemahaman syariat Allah, memberikan syariat ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkumpulan kita yang saat ini begitu banyak, ini juga berkat daripada anak-anaknya yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu hadirin, kita yakin almarhumah saat ini di dalam kubur dan sedang mendapatkan keberkahan dari Allah, mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita, Bapak dan Ibu sekalian, apakah kita mendapatkan keturunan seperti keturunan almarhumah? Apakah kita memiliki anak sebagaimana anak-anak kalian? Kalau seandainya anak kita tidak mengerti agama Allah, tidak mengerti ilmu syariat Allah, yang susah kita sebagai orang tua kalau sudah meninggal dunia. Kapan anak kita bakal ingat sama kita? Kapan anak kita bakal mendoakan kita? Tapi lihat anak yang mengenal syariat Allah, dikumpulkan orang begitu banyak hadirin untuk sama-sama mendoakan almarhumah di dalam kubur. Dan juga perkumpulan kita saat ini menunjukkan kalau almarhumah sedang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Nabi nyatakan di dalam hadis, kata Rasulullah, antum syuhadaullahi fil ard. Kalian adalah saksi-saksinya Allah di muka bumi ini. Kehadiran kita Bapak, Ibu sekalian, ini kesaksian kalau almarhumah adalah orang baik, almarhumah adalah wanita salihah, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Setiap yang hadir saat ini pasti meyakini kalau fulan orang baik, pasti punya memori dan punya hubungan yang sebelum di suatu masa hidupnya. Kita melihat bagaimana akhlaknya almarhumah, kita mendengarkan nasihatnya almarhumah, kita melihat sifatnya almarhumah. Maka oleh karena itu hadirin,
kita saksikan bahwa dia orang baik, nah inilah yang menjamin dia masuk ke dalam surga Allah. Sebagaimana pernah dikisahkan ketika Rasulullah sedang duduk beserta para sahabat-sahabatnya, tiba-tiba datang rombongan membawa peti mati, membawa jenazah. Rasul pun berdiri, sahabat pun berdiri. Ketika sahabat berdiri bersama Rasulullah, satu sahabat pun berbicara kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, orang yang meninggal ini orang baik ya Rasulullah, orang saleh ya Nabi, orang yang bagus peramainya ya Rasulullah, ibadahnya baik ya Rasulullah." Maka Nabi pun menoleh kepada ini sahabat, wajib atas dia. Tidak lama datang jenazah kedua, Pak. Waktu datang jenazah kedua, sahabat pun berdiri bersama Rasulullah. Tapi bedanya saat waktu jenazah kedua lewat, sahabat malah menyebutkan keburukannya. "Ya Rasulullah, kalau ini orang nggak benar, ini orang fasik, ini orang munafik, orang yang meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala." Maka Nabi pun menoleh kepada para sahabat, wajibat, bagi dia juga wajib, kata Rasulullah. Sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, waktu jenazah pertama lewat kita sebutkan kebaikannya, kau katakan wajibat, wajib atas. Jenazah kedua lewat kita sebutkan keburukan, kau juga katakan wajibat, wajib atasnya. Apa yang wajib bagi keduanya ya Rasulullah?" Kata Nabi Muhammad, "Kalau yang pertama kalian sebutkan kebaikannya, wajibat lahul jannah, wajib bagi dia masuk ke dalam surga Allah. Sedangkan yang kedua, kalian sebutkan keburukannya, kalian sebutkan hal-hal yang tidak baik darinya, maka kata Nabi, wajibat alaihi bidukhulin nar, wajib bagi dia masuk ke dalam api neraka Allah." Kok bisa begitu ya Rasulullah? Kata Nabi, "Antum syuhadaullahi bil ardh." Kalian adalah saksi-saksinya Allah di muka bumi. Maka hadirin, perkumpulan kita saat ini sudah menunjukkan bukti kalau kita bersaksi almarhum orang baik, maka inilah yang bisa mengantarkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi kita Bapak Ibu sekalian ambil pelajaran buat kita. Lihat, almarhumah melahirkan anak-anak yang kenal agama Allah. Lalu bagaimana dengan anak-anak kita? Selagi kita masih hidup, hadirin, masih punya kesempatan. Anak saya sudah besar, arahkan anak kita belajar ilmu agama Allah. Atau paling tidak, arahkan anak kita biar kenal dengan para ulama. Kenalkan anak-anak kita dengan majelis ta'lim, sehingga nanti kalau kita meninggal Bapak, anak kita gak bisa baca doa, dia bakal minta para ulama untuk membacakan doa buat orang tua yang telah meninggal dunia. Sehingga kita juga mendapatkan keamanan di dalam kubur nanti. Dan juga ingat, orang kalau sudah meninggal gak selesai begitu saja. Allah menyatakan dalam Al-Quran, "Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah." Sesungguhnya perbuatan kalian bakal diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Kebaikan bakal diberikan pahala, keburukan bakal diberikan dosa. Semua yang kita lakukan 24 jam seumur hidup kita itu dicatat, saudara sekalian. Bakal mendapatkan ganjaran setimpal dan tidak ada orang yang terzalimi di hari kiamat. Maka oleh karena itu, persiapkan diri kita menghadapi kematian. Perbanyak amal taat, cukup dari maksiat, cukup dari hal yang diharamkan Allah. Berubah, ayolah Pak. Kematian di depan mata kita, kok kita masih belum mau berubah, kita masih santai, kita masih meninggalkan taat. Ayolah Pak, kematian cukup sebagai nasihat buat kita. Sekarang kita kumpul di majelis ta'lim ini, kita berkumpul di pesantren ini untuk bertakziah kepada almarhumah. Maka kemungkinan esok orang bakal datang untuk kita bertakziah akan kita. Ayolah Pak, kalau kita sudah tidak punya anak yang soleh, kita tidak beramal ibadat, habis kita di hadapan Allah. Allah nyatakan, "Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah." Kemudian Allah nyatakan, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Dan orang yang terselamatkan dan dijauhkan dari api neraka Allah dan dimasukkan ke dalam surga Allah, inilah orang yang sukses. Inilah orang yang berhasil. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia cuma tipu daya buat kita. Orang banyak tertipu dengan harta, tertipu dengan tahta, tertipu dengan pengikut dan lain-lainnya. Padahal dia belum tentu di akhirat menjadi penghuni sorga.
Orang yang banyaknya harta tergiur dengan kedudukan, tergiur dengan pengikut, malah di akhirat mungkin akhirnya di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu hadirin, kehidupan dunia ini cuma mata ulur, perhiasan yang nipu kita. Maka umat Islam tidak boleh tertipu, umat Islam tidak boleh terlena. Umat Islam harus ingat tujuan kita bukan dunia, tapi tujuan kita adalah akhiratnya Allah Subhanahu wa taala.